Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan tentang ibadah dan pelayanan kita ke depan. Yang pertama, ibadah rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 di tempat Villa Ali Kurniawan dilaksanakan pada pukul 16 atau jam 4 sore, alamat di Jalan Meranti, dengan petugas pembuka penutup bersengaja tanggal 20 Mei 2023 bertempat di rumah keluarga dilaksanakan pada pukul 15. Kemudian dua pembuka Pembuka Esmotomo, Pembaca Berita Yakon Ternia Kamis, dan Twitter Pembuka Angreni Katinus, Pembaca Kitab Yakon Surianti, Ekubus Intugan, kemudian dikumpulkan konsultasi dengan sekretaris lingkungan yaitu Panitia Kosong Ikut. Satu lagi kami bacakan itu sehubungan dengan ada peristiwa yang menimpa beberapa jemaat kita, yaitu peristiwa kebakaran. Jadi kami bacakan demikian. Mohon bantuan sukarela partisipasi untuk warga jemaat lingkungan 6 Kelawak yang terkena musibah kebakaran. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan terjadinya musibah kebakaran pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Jalan Nur 2 Perumnas Pulau Teluk yang menimpa warga jemaat kita dari pelayanan lingkungan 6. Pada Tuhan, patut kita panjatkan puji syukur karena rupanya meskipun tadi pagi hujan,
dalam hati ini dak-dak-dakan, jangan-jangan hujannya ini sampai sore. Ya puji Tuhan masih bisa reda meskipun mendung. Untuk kebaktian sore hari ini, kebaktian ini sebenarnya sudah dari bulan Januari kemarin sudah didaftarkan, bahkan sudah masuk berita jemaat. Namun berhubung bapak atau kepala rumah tangga di sini mengalami sakit sampai dibawa ke dokter di Ansar Saleh kemarin, nyatanya sakitnya sama saja dengan yang hasil pemeriksaan yang di Kapuas, sampai di Banjar juga sama. Namun begitu di rumah sakit ditanya bagaimana pengobatan selanjutnya, lalu dibilang dokternya, karena ini Pak masih kecil, belum ada tindakan. Loh, nunggu sampai besar kah baru ada tindakan? Dalam hati saya, tapi mungkin bapaknya ini merasa nggak ada lagi sakit, lalu nggak diteruskan. Nah itu kenapa kemarin maka dibatalkan. Dan kenapa dibatalkan sampai sekian bulan? Karena ini saya cerita sedikit Bapak Ibu. Ini kebaktian di undangan itulah memperingati atau mengenang 21 tahun Bapak mertua kami atau kakek dari anak-anak, dan juga 4 tahun dari ibu mertua. Kenapa? Kemarin dulu masih tahun 2020, anakku yang nomor 2 katanya, mah kalau saya dapat kerjaan kita kebaktian mengenang berapa tahun sudah kakek neneknya meninggal. Kalau saya dapat kerjaan, meskipun tidak pegawai negeri, hati saya sebagai seorang ibu juga senang. Meskipun tidak pegawai negeri, dia sudah punya kerja, bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri pastinya. Nah itu yang pertama. Maka dalam undangan itu kebaktian yang pertama mengenang 21 tahun bapak mertua atau kakek dari anak-anak, dan juga mengenang ibu mertua 4 tahun. Dan mungkin bapak ibu juga bertanya-tanya, kenapa keluarga ini banyak yang seharusnya kan baju untuk ibadah, kenapa mereka ini pakai baju kaos? Ini karena kesepakatan hati kami, tertulis di dalam dada ini ada ya nah tulisannya ada sahrum. Sahrum itu ada kakek dari anak-anak, bapaknya dari ayahnya. Sahran, rum itu adalah aroma dari nama ibunya. Jadi Sahran dan aroma itu mengenang 21 tahun bapak Pak Sahran dan 4 tahun ibu mertua kami yang namanya aroma. Makanya di dalam baju kami ini tertulis rum apa? Sahrum. Nah itu. Dan juga yang dinyatakan nanti doa Bu Pendeta, ini lupa dari 1 sampai 2 itu sudah. Terus yang ketiganya 3 tahun anak kami yang nomor 3 ini menjalani hidup berumah tangga. Pas tanggal 7 Mei tadi pemberkatannya, meskipun acara resepsinya tertunda karena COVID kemarin. Nah, semoga dalam masa-masa dia meniti kehidupannya bisa dalam rumah tangga itu aman, damai. Dan juga kami mohon doa, karena saat ini dia bukan berarti kami menyampaikan itu kayaknya apalah sebetulnya, karena dia saat ini rumahnya berantakan maksudnya. Itu masih renovasi. Semoga jalannya sudah di belakang, mau lanjut ke depan lagi, menyamakan dan menyamakan rencana
Nah, semoga apa yang direncanakan itu, kami mohon doa agar apa yang dicita-citakannya itu tidak mungkin kalau tanpa penyertaan Tuhan. Dan juga sampai 3 tahun ini masih belum dikaruniai anak. Mohon didoakan juga Bu Pendeta supaya kami ini bisa menambahkan cucu dari 1, 2 anak kami yang pertama yang sekarang di Puruk Cahu. Anaknya sudah umur 9 tahun sampai 10 tahun, hampir 10 tahun. Masih belum bertambah, cuma 1 aja. Jadi maunya kalau bisa bertambah lagi. Dan juga yang baru menikah ini pun masih belum. Nah itu. Dan yang keempat, ini dari saudara atau adik bungsunya Bapak Rosi ini di Palangkaraya kebetulan tidak bisa hadir. Dan juga tanggal 7 kemarin ulang tahun yang ke-63. Dan juga kenapa tidak bisa hadir karena istri dari Bapak Roni, Ibu Roni kemarin jatuh. Jadi sampai sekarang masih belum pulih, belum bisa jalan yang sempurna. Pokoknya hampir dikatakan belum bisa jalan. Makanya tidak bisa datang. Jadi kami mohon dukung doa agar dapat dipulihkan secepatnya. Doa pemulihan untuk Mama Roni, itulah intinya. Dan yang keenam, doa yang pertama untuk anakku tadi, yang kedua yang bekerja di perusahaan, semoga dia masih bisa betah, tidak bosan, karena di sana jauh dari tempat keramaian. Paling yang namanya berkecimpungan dengan orang-orang perusahaan. Jadi aku bilang setiap kali menelpon, bagaimana apa masih betah? Enak aja mah aku di sini. Masih, ya puji Tuhan, saya masih minta dukungan doa agar masih bisa dapat bertahan dan masih mampu untuk menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan yang diembannya. Dan juga tidak kalah pentingnya doa untuk keluarga rumah tangga kami, Bapak Rusbandi dan saya sendiri, dalam usia yang boleh dikatakan ini sudah usia, karena bapaknya sudah 66 tahun. 66. Nah, ya bilang balik itu sama 66. Nah, sudah usia. Dan kita juga hampir 60, tidak berapa lama lagi, kurang lebih 3,5 tahun lah pensiun. 60. Semoga kami diberi kesehatan, seluruh keluarga dimanapun mereka berada, seperti anak kakak ipar yang tertua ini yang di Lampung dan juga di Banjarmasin. Kami mohon doa dan juga doa, ya sudahlah, intinya doa untuk keluarga besar kami dimanapun berada. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan untuk Bapak yang bertugas. Ya, oh iya ya, kami persilakan. Demikian, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Pada sore hari ini tadi telah disampaikan banyak hal, ya, persoalan dan tantangan hidup yang disampaikan oleh tuan rumah. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal dan yakin akan tiba dan indah pada waktunya. Baik Bapak Ibu semua, sidang jemaat yang kekasih Tuhan, kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini di tempat Pak Rusbandi dan keluarga dengan mendengarkan sabda Tuhan Yesus kepada kita yang terdapat pada Matius 18 pasal 18 ayat 20. Sebab di mana dua atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini. Marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Untuk mengawali ibadah ini, kita bersama-sama
menyanyi dari NKB 134 ayat 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Ini jatah ibu kalian. Baik berundang berdiri bagi yang bisa berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan. Ajak Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini Tuhan,
kami boleh bersama-sama hadir di rumah Bapak Rusbandi keluarga di tempat ini. Walaupun hujan lebat pada saat ini Tuhan, tetapi kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon Tuhan Engkau ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar doa dan pinta kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini kami boleh bersama-sama berhimpun di sini, bersama-sama menaikkan puji-pujian kami, bersama-sama berdoa dari tempat ini. Kami mohon Tuhan agar puji-pujian dan doa kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus adalah doa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas rumah tangga ini, keluarga Bapak Rusbandi beserta keluarga Tuhan. Pada saat ini kami yakin percaya ada di bawah naungan Roh Kudus-Mu, ada di bawah berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, jika sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah Tuhan, Engkau berkati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Engkau meteraikan di loh hati kami masing-masing Tuhan, agar firman ini semakin menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau juga telah mengutus orang hamba-Mu, Pendeta Christine MPH Tuhan, pada saatnya nanti akan menyampaikan pelayanan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau menyertai, memurapi dan memberkati hamba-Mu ini, agar ia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh hikmat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, sapa kami kini melalui firman-Mu dan sentuh kami dengan cinta-Mu melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Boleh saya minta Ibu Bapak jabat tangan teman kiri kanan dengan mengucapkan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi Pak Ruswandi, sehat selalu. Tuhan mengasihi Pak Ismail dan Bapak Ketua Lingkungan. Tuhan mengasihi ibu-ibu yang di dalam, ibu bapak yang di luar, khususnya yang pakai baju merah dengan tulisan Syahrun Family. Saya kira tadi Sarukan, sekalinya Syahrun Family. Keren, sangat kreatif dan penuh cinta keluarga besar di tempat ini. Ibu bapak jemaat Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 12 berkat dari hikmat. Setiap kita yang hadir di tempat ini pasti punya rencana dan keinginan mengenai masa depan. Saya percaya baik saya dan ibu bapak pasti menginginkan masa depan kita semua baik, berhasil dan sukses. Anak-anak sekolahnya selesai tepat waktu. Bahkan yang sudah selesai sekolah cepat punya pekerjaan dan cepat punya pasangan hidup. Begitu pula kalau sudah punya pasangan hidup, cepat dapat keturunan. Intinya sehat, bahagia, sukses, murah rezeki, dan segala yang baik. Itu pasti doa orang tua bagi anak-anaknya. Tidak ada yang ingin anak-anaknya sakit, gagal, berduka, bahkan hidup tidak bermanfaat. Dengar saja tadi, kata pengantar dari ibu di tempat ini menyampaikan, tolong doakan anak saya ini cepat memiliki keturunan. Anak saya supaya betah di tempat pekerjaan. Doakan suami saya sehat dan segala yang baik dalam perjalanan hidup mereka. Artinya baik saya dan ibu bapak di tempat ini menginginkan masa depan kita semua baik, berhasil, sukses, sehat, panjang umur, dan segala yang terbaik. Ibu bapak jemaat Tuhan, kini berbicara tentang rencana dan keinginan masa depan adalah sesuatu yang belum saat ini kita lihat, tapi sudah kita bayangkan, sudah kita impikan, sudah kita hayalkan. Untuk menggapai dan mewujudkannya, kita rajin bekerja, kita rajin menabung, kita rajin berdoa, kita rajin memberikan persembahan, kita rajin beribadah. Semua itu tidak salah ibu bapak, karena namanya juga usaha. Tapi sebagai orang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini Amsal mengajak saya dan ibu bapak cara untuk mendapatkan masa depan yang baik dan sukses. Ada 3 hal dituliskan. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya percaya kepada Tuhan tidak separuh-separuh. Dalam hal hari ini berdoa, tapi nanti pergi minta bantuan dari sesuatu di luar Tuhan yang dapat membantu dia. Hari ini barangkali pergi beribadah, tapi besok pergi memberi sesuatu di bawah pohon, di bawah sungai, kepada batu, atau kepada sesuatu yang memiliki kekuatan lebih dalam keberadaannya. Yang kedua, bersandar pada pengertian Tuhan. Maksudnya tidak menggunakan akal manusia semata, tidak mengandalkan harta, kekuasaan, tetapi menyerahkan seantero hidup hanya pada tuntunan Tuhan. Dalam artian, jangan merasa saya kuat, sehat, lalu nanti-nanti saja saya mencari Tuhan. Maksudnya bersandar pada pengertian Tuhan. Dan yang ketiga, mengakui Tuhan dalam segala laku. Dalam artian bersekutu bersama apapun musim kehidupan saya dan ibu bapak. Mau hujankah, panas, bahagia atau duka, tetap setia pada Tuhan Yesus. Seiring itu dikatakan bahwa didikan yang Tuhan berikan bagi saya dan ibu bapak seperti cinta orang tua kepada anak-anaknya. Tentu tidak ada orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk tidak baik.
tetapi pasti untuk kebaikannya. Jadi Ibu Bapa, kalau dalam hidup ini saya dan kita semua menerima tantangan hidup, kita tetap dewasa menerimanya dengan sabar. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita manusia. Ibu Bapak, apa yang mau dikatakan firman ini bagi saya dan Ibu Bapak? Tak terasa hari ini kita semua sudah berada di bulan Mei tahun 2023 ini. Barangkali Ibu Bapak di tempat ini sudah mendapat cita-cita harapannya, tetapi barangkali ada yang belum, ada yang gagal, dan barangkali masih ada yang menunggu dan berjuang dalam proses penggapaian masa depannya. Jika hari ini kita belum mendapatkan harapan cita-cita kita, Ibu Bapak jangan cepat puas diri, jangan putus asa atau hilang harapan hidup. Jangan menyerah, tetap tekun berdoa Ibu Bapak dan berusaha. Karena orang yang percaya sepenuh hati kepada Tuhan, mengakui Tuhan dalam hidupnya dan bersandar pada Tuhan, Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Dan biarlah Ibu Bapak di tahun 2023 ini kita tetap mengaminkan rancangan yang indah dan mulia Tuhan berikan bagi kita semua yang terus meminta hikmat pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saya dan Ibu Bapa untuk terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mampu ada sampai saat ini kalau bukan hanya karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Selamat menjalani kehidupan dalam hari-hari hidup kita semua di tahun 2023 ini, hujan ataupun panas, kemarau ataupun tidak, tetap memegang tangan Tuhan Yesus dan terus percaya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom. Amin.
derai hujan membasahi bumi ini. Betapa kami mendapatkan kesejukan dan mendapatkan semangat dari kekeringan yang kami alami beberapa saat yang lewat. Dan di tempat ini pula kami diberikan kesejukan dan semangat melalui setiap taburan firman-Mu, bahwa perjalanan kehidupan kami di 2023 ini pasti diberkati oleh Tuhan, asal saja kami mengandalkan Tuhan dalam setiap musim hidup kami, menyerahkan setiap rencana masa depan cita-cita kami hanya dalam kendali Tuhan, dan tidak menggunakan kepintaran, kejayaan, kekuasaan, kekayaan kami manusia, tetapi menyerahkan itu semua hanya dalam tuntunan Tuhan sendiri, dan menerima segala hal-hal yang terbaik dengan sukacita, ungkapan syukur bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang tersenantiasa berjalan dengan Tuhan Yesus. Di tempat ini Tuhan, keluarga besar menyambut kami dengan kebaikan-Mu, bahwa kehadiran mereka adalah kesaksian bagi kami semua, bahwa pemeliharaan Tuhan baik adanya. Terlebih di tempat ini mereka telah ditinggalkan ayah dan ibu. Bapak Syahran 21 tahun dan Ibu Aruma 4 tahun. Ya Tuhan, anak, menantu dan cucu, seluruh keluarga besar di tempat ini menaikkan syukur terima kasih, bahwa sekalipun mereka sudah tak memiliki orang tua, Tuhan yang setia menjaga, memberkati kehidupan mereka semua. Mereka sehat, kuat, mereka dipelihara dalam musim hidup mereka masing-masing, dan kesaksian boleh disampaikan bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka semua, sekalipun terpisah tempat tinggal, tetapi menjaga dan memberkati mereka dalam keadaan baik adanya. Sehingga di tempat ini kami menyaksikan kebersamaan keluarga besar Syahrum Family, kompak, rukun, dan harmonis. Kami percaya kakek dan nenek terkasih, Bapak Syahran dan Ibu Aruma telah berkemenangan dengan Engkau di sorga. Kini biarlah anak-anak, menantu dan cucu yang berjuang di tengah dunia ini terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Anak, menantu dan cucu dalam rumah tangga mereka semua rukun dan harmonis. Diberkati pekerjaan mereka semua dengan rezeki yang baik. Yang sakit mari Tuhan sembuhkan, yang lemah mari Tuhan kuatkan, yang bergumul mari Tuhan berikan petunjuk dan jalan keluar. Bahkan ungkapan syukur terima kasih karena ulang tahun pernikahan anak Dania dan Satria telah sampai di angka ke-3 tahun. Kami berdoa rumah tangga saudara terkasih kami Nia dan Satria terus diberkati oleh Tuhan dengan cinta yang hangat, diberkati dengan kerukunan kebersamaan antara teman hidup suami dan istri ini. Harapan dan cita-cita mereka Tuhan sambut dalam setiap doa dan usaha. Kehadiran keturunan dalam rumah tangga mereka Tuhan menjawab tepat dengan waktu Tuhan. Biarlah setiap doa dan usaha semuanya indah dalam ketentuan tangan Tuhan yang baik. Bahkan proses renovasi rumah yang saat ini berjalan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kecukupan dana yang baik, tukang yang memberi diri membantu membangun rumah diberkati dengan sehat dan kuat. Bahkan setiap dana-dana yang diperlukan tercukupi oleh Tuhan, sehingga rumah tempat tinggal Nia dan suami diberkati terus menjadi rumah doa, rumah merancangkan setiap kebaikan, dan rumah yang menabur kebaikan bagi setiap orang. Kami berdoa pula bagi Bapak Roni atau Bapak Rusedi yang berulang tahun ke-63 tahun saat ini tidak hadir karena beliau berada di Palangkaraya mendampingi istri tercinta yakni Mama Roni atau Ibu Rusedi yang saat ini sakit. Kami berdoa di tempat ini dengan kata selamat ulang tahun Bapak Roni. Segala kebaikan Tuhan hadir di umur yang baru, sehat, kuat,
panjang umur, hikmat, akal budi, dan hati selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan kehidupan Bapak Rusedi. Bahkan Tuhan yang melawat Mama Roni yang sakit saat ini dalam pemulihan, setiap pengobatan yang dijalankan, bahkan istirahat dan aktivitasnya, mendatangkan tubuh yang sehat dan kuat, sehingga pada waktu-waktu yang Tuhan tentukan, keluarga besar ini kembali berjumpa dalam keadaan baik, dalam sukacita, dan setiap kebaikan Tuhan selalu baru. Kami berdoa bagi anak pertama mereka, keluarga Bapak Bendi di tempat ini, Rusbandi di tempat ini, dalam kehidupan yang ada di Puruk Jahu. Kiranya Tuhan menjaga dan memberkati mereka juga dalam proses hidup berumah tangga, pekerjaan, pertumbuhan anak tercinta, sehingga setiap kebaikan Tuhan hadir di Puruk Jahu, menjadi anak yang berhasil, yang tekun dalam tanggung jawab pekerjaan. Berkat Tuhan selalu baru, ya dan amin. Anak mereka juga dalam pertumbuhan sehat dan kuat, dan setiap cinta kasih Tuhan selalu hadir dalam musim hidup mereka. Kami berdoa bagi anak kedua di tempat ini yang bekerja di perusahaan jauh dari keramaian. Doa orang tua dan kami semua, ia pula sabar, tekun, dan betah, bahwa dimanapun ia bekerja, di sanalah berkat-berkat Tuhan selalu baru, sehingga lumbung-lumbung hidupnya terisi, tercukupi oleh berkat Tuhan. Tanggung jawab penuh Tuhan berikan. Apapun yang ia jalankan, semuanya baik dalam pemeliharaanmu. Kami berdoa pada saat ini khususnya bagi Bapak Rusbandi, dalam kehidupan beliau di umur 66 tahun, dan juga kepada Nyonya Rusbandi di tempat ini sebagai teman hidup yang terbaik. Kiranya Bapak Rusbandi tetap sehat dalam umur kehidupan beliau. Apapun doa yang ia sampaikan, doa keluarga dan kami semua, Tuhan hadir memberikan kekuatan kebaikan-Mu dalam pemulihan karena sakit. Mujizat Tuhan terjadi. Bahkan istri tercinta terus diberikan sukacita, diberikan semangat. Bahkan kebaikan Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan pelayanan beliau sebagai penatua diakan di lingkungan Kalawa 4 ini. Dalam setiap doa-doanya Tuhan menyambut dan memberkati rumah tangga bersama suami tercinta, sehingga kehidupan mereka semua mendatangkan kebaikan di hati anak-anak, menantu, cucu, dan kami semua. Kami berdoa bagi seluruh jajaran keluarga besar mereka dimanapun berada, anak, cucu, menantu, keponakan, buyut keluarga Syahrul diberkati oleh Tuhan dengan masa depan yang baik dan indah. Mereka diberkati dalam sukar ataupun gampang, diberkati pekerjaan mereka, diberkati harapan cita-cita mereka, bahwa Tuhan yang terbaik dan terhebat mendatangkan cinta kasih Tuhan yang selalu baru, rukun, harmonis, dan dilimpahi dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di lingkungan 4 ini, agar diberkati oleh Tuhan senantiasa dengan setiap kebaikan Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh hidup kami hanya dalam kendali Tuhan. Derai hujan ini, Tuhan mengenal hati kami semua. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami yang jadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kembali ke liturgus. 16 ayat 29. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, Tuhan juga selalu memberkati kami.
memberkati keluarga dalam rumah tangga ini. Seperti itu juga Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Bapa, pada saat ini juga kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Tolonglah ya Tuhan, agar Engkau menyentuh hati dan pikiran kami, agar kami dapat menyerahkan persembahan kami dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Kami yakin percaya Tuhan berkati persembahan ini, agar kami dapat mempergunakannya dengan kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
selesai. Selamat sore, Tuhan memberkati. Bersama Tuhan dalam doa kami saat ini, kami mendoakan anak kekasih dalam rumah tangga ini yang bernama Surya yang akan melaksanakan UPS. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat, pengertian, akal budi. Tuhan memberikan kemampuan, kecerdasan, sehingga ia boleh mempersiapkan dirinya melaksanakan UPS ini, Tuhan. Dan pada saatnya ia boleh memperoleh hasil yang terbaik daripada Tuhan. Ia boleh merancangkan masa depan cita-citanya bersama dengan Tuhan saja. Dan Tuhan menyediakan masa depan yang gilang gemilang di hadapan Tuhan. Ia boleh memperoleh segala sesuatu yang terbaik dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, demikian pula Engkau begitu memperdulikan dan memberkati keberadaan sisi rumah tangga ini, sehingga mereka dengan penuh sukacita menyediakan berkat itu berupa makanan minuman untuk kami sekalian. Sebelum bersama kami menikmatinya, Tuhan, Engkau boleh memberkatinya, sehingga melewati ini semua tubuh kami dikuatkan, disehatkan, disegarkan, untuk kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, pada saatnya nanti kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan selalu memberkati keberadaan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, diberkatilah seisi rumah tangga ini, diberkatilah kami semua yang boleh hadir pada saat ini. Di dalam Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin.